Halo, selamat siang. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya dalam sesi podcast 180 Degrees kali ini yang dilakukan di Manufacturing Digital Hub di area Expo Manufacturing Indonesia G-Expo Kemayoran. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik pada siang hari ini dari Teknogis, sebuah perusahaan penyedia solusi survei dan pemetaan, betul ya Mas ya? Dengan narasumber kali ini dengan Mas Lutfi, betul ya? Sebagai Product Marketing Spesialis PT Teknogis Indonesia. Nah, untuk waktu dan tempatnya selama presentasi ini aku persilahkan. Silakan Mas. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di sini izin untuk mewakili dari direktur kami, yaitu Bapak Insinyur Sarono, Magister Engineering, yang kebetulan berhalangan hadir untuk mempresentasikan dan diwakilkan oleh saya seperti itu Pak. Jadi untuk yang pertama adalah perkenalan terlebih dahulu terkait dengan Teknogis itu apa sih sebenarnya gitu. Jadi Teknogis sendiri merupakan geospatial teknologi, perusahaan dengan geospatial teknologi yang memproduksi superior low cost survey tool atau alat pemetaan dengan biaya rendah seperti itu. Kemudian juga kita fokus juga di cloud mapping software, kemudian di geospatial data mapping, dan utamanya kita di service, di jasa seperti itu untuk di Indonesia. Kami sendiri berawal itu dari tahun 2019, perusahaan kami berdiri seperti itu, dan fokus kami pertama itu ada di jasa konsultasi Pak. Jadi pandemi tahun 2020 membuat jasa konsultasi kan ibaratnya redup seperti itu Pak. Jadi kegiatan lapangan banyak ditiadakan seperti itu. Kemudian dari inisiasi dari pimpinan kami, direktur kami mencoba untuk mengembangkan produk dari alat survei tersebut. Jadi selama pandemi kami mencoba untuk mulai mengembangkan produk-produk alat survei dimulai dari GPS, kemudian drone, kemudian LiDAR dan lain sebagainya seperti itu. Nah dari itu kami menjadi salah satu startup terbaik di Asia Tenggara untuk saat ini, yang mana difokuskan dalam environmental problem atau permasalahan lingkungan, kemudian terkait dengan degradasi hutan, kemudian terkait dengan mapping dan surveying, serta energi terbarukan, serta smart city seperti itu. Kemudian adapun dengan visi kami yaitu growing up with geointelligence, di mana geografi ini sangat-sangat luas cakupannya seperti itu. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi, dengan intelligence, nah itu kami berharap perusahaan kami juga growing up seperti itu bersama dengan teknologi seperti itu Pak. Kemudian misi kami ada 3, yaitu credibility, inovatif, dan fighting spirit. Nah ini untuk perusahaan kami, sebenarnya kami berasal dari Kabupaten Sleman, tepatnya di Jalan Pamularsi, nomor 152B, Klasemen Ngaglik Sleman, seperti itu. Nah apa sih yang kami bawa seperti itu? Nah yang kami bawa sendiri adalah Teknogis menjadi solusi dalam manufacturing survei dan mapping tool seperti itu. Dimana akhir-akhir ini sering banget kita tahu bahwa survei kemudian pemetaan itu sering banget dibutuhkan oleh kementerian, mulai dari ATR BPN, kemudian dari BIG, kemudian dari sekarang yang akhir-akhir ini sedang booming itu dari Kemendagri yang terkait dengan pemetaan batas desa seperti itu Pak. Kami Teknogis berharap bahwa produk-produk kami itu bisa dipakai dan kemudian bisa bersaing juga dengan produk-produk global seperti itu, karena produk-produk kami merupakan produk buatan anak bangsa seperti itu, walaupun masih beberapa part itu masih import dari luar, cuman untuk perakitan, kemudian untuk part-part yang sudah banyak diproduksi dari dalam negeri seperti itu Pak. Nah kami juga mempunyai tim juga yang profesional seperti itu Pak. Jadi kami juga berharap dari keprofesionalan tim kami terkait pembuatan produk, kemudian terkait pemetaan seperti itu, dapat membuat produk yang mempunyai akurasi yang tinggi dan presisi seperti itu. Nah, kami harapkan dari alat-alat kami ini menjadi jawaban dari permasalahan-permasalahan dari tim-tim surveyor seperti itu, terkait dengan harga terkait alat survei yang sangat mahal seperti itu. Jadi
kami hadir di sini untuk menjadi solusi ataupun jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ada di bidang survei dan pemetaan seperti itu, Pak. Nah, adapun beberapa produk yang menjadi unggulan dari kami itu yang pertama adalah 3S GNSS EQN RTK seperti itu. Ini merupakan produk kami yang paling basic atau yang paling pertama yang kita buat. Itu merupakan sebuah GPS geodetik dengan tipe low cost seperti itu, Pak. Jadi untuk GPS geodetik ini fungsinya yang pertama adalah untuk mengambil titik koordinat dari suatu lokasi seperti itu, Pak. Jadi untuk ketelitian sendiri sebenarnya ini kurang lebih di 1 cm untuk pergeseran titiknya. Jadi sangat-sangat sudah mumpuni dan akurat seperti itu, Pak. Adapun main feature dari apa namanya produk kami itu yang pertama adalah easy to use. Kemudian ini produk kami ini sudah RTK. RTK sendiri itu pengambilan titik secara real time, Pak. Jadi saat ini diambil, saat ini juga hasilnya akan keluar seperti itu. Jadi akan mengikuti di mana posisi kita berada seperti itu, Pak. Kemudian kami juga ada 2 mode untuk produk kami ini. Yang pertama adalah static dan kemudian yang kedua adalah real time RTK seperti itu. Nah, di RTK sendiri kami tidak hanya menggunakan RTK radio. Jadi untuk RTK radio sendiri konsepnya adalah menggunakan 2 unit seperti itu, Pak, base dan server. Sedangkan di unit kami untuk RTK sendiri sudah bisa menggunakan N-trip, yaitu menggunakan jaringan internet. Jadi cukup menggunakan untuk satu alat saja, base maupun rovernya, kita sudah bisa untuk melakukan pengambilan titik koordinat menggunakan bantuan dari internet seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ini produk kami bisa kurang lebih bertahan ataupun digunakan selama 12 jam tanpa dimatikan. Jadi pengambilan titik bisa terus-menerus dari pagi sampai sore, kemudian dari siang sampai malam itu bisa digunakan. Seperti itu. Nah, berikut untuk spesifikasinya. Jadi kita sudah menggunakan multiband GNSS dengan channel 184 channel, dan yang menjadi keunggulan juga dari produk kami juga meng-build up sendiri controllernya, Pak. Jadi kita menggunakan namanya G-Survey Mobile. Jadi itu tidak hanya untuk TGS kami, cuman untuk saat ini bisa menggunakan GPS HP dari masing-masing pengguna seperti itu, Pak. Jadi kita bisa mengambil titik koordinat dari HP masing-masing. Cuman yang menjadi kendala kan hanya di akurasinya saja, yang kalau di HP kan kurang lebih bisa lebih dari 10 meter seperti itu. Nah, itu kami build up sendiri G-Survey Mobile-nya. Jadi kita tidak perlu controller lagi untuk untuk menggunakan alat ini, jadi bisa menggunakan HP masing-masing. Itu yang dimaksud dalam easy to use dari produk kami seperti itu, Pak. Ini juga sama tadi terkait dengan technical spesifikasinya juga kita bisa menggunakan micro SD up to 64 GB, kemudian softwarenya kita bisa olah menggunakan RTK-lib maupun software untuk pendukung pengolahan data titik seperti itu. Jadi kita olah dulu datanya menggunakan RTK-lib, kemudian baru kita bisa tampilkan di software mapping seperti ArcGIS, QGIS dan lain sebagainya, seperti itu, Pak. Nah, yang saat ini sedang booming sekali itu adalah drone. Jadi di dunia mapping sekarang tidak hanya menggunakan GPS geodetik saja. Cuman sekarang lebih permetaan ini lebih mengambil juga capture gambar secara real time seperti itu, Pak. Jadi kita membuat juga produk untuk mensupport hal tersebut, yaitu menggunakan drone kami. Jadi untuk drone kami sendiri merupakan drone yang sudah secara sistem itu bisa take off dan landing secara vertikal seperti itu. Tapi untuk penerbangannya kita seperti pesawat pada umumnya, secara bukan seperti drone copter pada biasanya. Dan keunggulannya adalah untuk jarak terbang sendiri ini bisa di radius 15 km dari kita berdiri seperti itu, Pak. Jadi kita take off 15 km. Nah, kemudian untuk durasi terbangnya biasanya kalau di copter itu hanya kurang lebih 20 menit ataupun 30 menit maksimal. Kalau di kami ini bisa 1 jam, Pak. Jadi 1 jam tanpa ganti baterai seperti itu. Dan untuk kami sendiri baterai kita di 13.000 mAh, Pak. Jadi sudah bisa cukup untuk dalam sekali terbang itu menjangkau 300 sampai 500 hektar. Nah, siapa sih target kami sebagai pasar mapping seperti ini? Jadi untuk target kami sendiri kami berusaha untuk men-trace ataupun menunjukkan bahwa target kami adalah ke
industri-industri juga Pak. Jadi baik industri untuk agro ataupun industri tambang dan lain sebagainya yang benar-benar nantinya akan digunakan seperti itu untuk pemetaan maupun untuk mapping seperti itu Pak. Nah, untuk tipe sendiri ini tadi yang saya bilang dia sudah fixed wing VTOL seperti itu dengan panjang wingspan itu 1880 mm dan body 1070 mm seperti itu. Jadi kemudian untuk sistem auto sistem pilot kita sudah bisa semi auto dan full auto maupun manual flight seperti itu. Nah, untuk sistem pilot sendiri di sini kita menggunakan dua pilot Pak. Jadi pilot remote dan juga pilot menggunakan yang namanya ground control system seperti itu. Jadi yang bisa memantau airspeed, kemudian kondisi baterai seperti apa, itu di pilot ground control system seperti itu Pak. Jadi di situ kita bisa memantau pesawat secara jauh. Cuman nanti ketika untuk take off dan landing kita bisa intercept juga menggunakan pilot yang menggunakan remote seperti itu Pak. Jadi untuk ini penerbangan sudah full auto seperti itu Pak. Dan untuk drone kami ini semuanya sudah dilengkapi dengan PPK specification seperti GNSS PPK. Jadi GNSS PPK ini pengganti dari yang namanya GCP dan ICP. GCP dan ICP itu adalah ketika kita mengambil foto udara, itu kan belum ada titik koordinatnya Pak. Nah, GNSS PPK ini digunakan untuk mengkoordinatkan foto-foto tersebut. Jadi di mana foto tersebut diambil itu sudah ada titik koordinatnya. Jadi kita mau ngecek suatu bangunan, misal ini di titik koordinat berapa seperti itu. Nah, dengan GNSS PPK ini sudah bisa terdetek tanpa harus menggunakan istilahnya menggunakan GPS geodetik lagi seperti itu. Tapi untuk base-nya kita tetap menggunakan GPS geodetik. Cuman untuk rover kita gantikan ke PPK-nya seperti itu, Pak. Nah, yang terakhir adalah modul TGS R1 UAV mapping. Seperti yang tadi saya bilang, ini PPK-nya yaitu ini produk kami yang terbaru Pak. Jadi kita mencoba mengcustom ke semua jenis drone. Jadi bukan cuma produk dari kita saja yang bisa menggunakan PPK kami, tapi juga dari berbagai macam drone, berbagai macam jenis drone, berbagai merek drone. Kita usahakan untuk bisa menggunakan PPK dari kami. Karena apa? Tujuannya tidak semua drone itu mempunyai PPK mapping atau spesifikasinya untuk mapping Pak. Jadi dengan adanya PPK kami seperti itu, jadi mereka tidak perlu menggunakan itu tadi pengganti GCP, ICP. Jadi surveyor yang misal titiknya ada di atas gunung seperti itu bisa langsung kita menggunakan drone saja tanpa harus mengambil titik di puncak gunung seperti itu misal. Nah, ini receivernya tipenya single frequency GNSS, kemudian dimensi dan lain sebagainya. Untuk berat kami cuma di 80 gram jadi cukup ringan. Jadi tampilannya seperti ini Pak untuk PPK-nya. Jadi nanti untuk mapping seperti itu sudah bisa muncul titik koordinatnya. Seperti itu sih Pak. Mungkin itu terkait dengan presentasi kami, terkait dengan teknologi ini perusahaan apa, kemudian arah market kami itu seperti apa. Itu ada di situ semua, sudah saya paparkan semua. Jadi untuk lebih lanjut bisa mungkin menghubungi kami di IG maupun di email dan di nomor yang tertera di layar seperti itu. Mantap sekali, terima kasih Mas Lutfi untuk paparannya. Nah, kalau ini saya mau ada pertanyaan ya. Tadi kan ada teknologis ini punya alat yang tadi yang ada bapak bawa yang kuning tadi apa? GNS ya, pakai ya, GNSS. Iya betul. Ya. Kalau dia kan mendeteksi untuk menentukan apa tuh namanya posisi, iya, betul. Berdasarkan GNSS satelit. Iya betul. Nah, ketika pernah nggak kejadian misalnya ketika mau titik poin di sini nih, tapi nggak dapat sama sekali GNSS satelit itu nggak dapat gitu? Iya betul. Jadi untuk GNSS kami itu ada keterbatasan, misal kayak gini. Jadi ketika di ruangan tertutup seperti ini Pak, itu tidak bisa menangkap sinyal dari satelit seperti itu. Jadi memang penggunaan untuk GPS geodetik sendiri kan untuk di outdoor seperti itu. Jadi untuk di dalam ruangan, untuk mengambil titik dari di dalam ruangan itu sendiri tidak bisa di GPS kami. Karena pertama karena ruangannya tertutup, kemudian tidak bisa menangkap sinyal dari luar seperti dari satelit seperti itu. Itu yang menjadi problem di hampir semua GPS geodetik kayaknya hampir sama karena di
di ruangan tertutup seperti di dalam gedung itu juga untuk akurasi sendiri juga akan kurang seperti itu, Pak. Jadi memang ada keterbatasan untuk khusus ya, khususnya di dalam Ya, di dalam ruangan. dalam ruangan atau gedung ya. Iya, betul. Tetapi pernahkah ada suatu kasus misalnya kita mau melakukan pemetaan nih, misalnya ada berapa titik. Nah, dari sekian titik itu tuh ternyata ada satu yang memang benar-benar blank spot sama sekali, dia nggak ada Iya. apa namanya, dapat satelit sama sekali. Itu pernah terjadi atau? Iya, pernah. Jadi kemarin itu ada yang namanya di di Kulon Progo, kami pernah melakukan mapping seperti itu di batas desa. Jadi ada kendala di mana satu titik tersebut tidak bisa menghasilkan solution yang fix. Jadi untuk solusi yang baik kan itu di GPS kami itu fix tulisannya, Pak. Jadi koordinatnya benar-benar sudah fix, tidak bisa berubah-ubah lagi seperti itu. Nah, itu ada satu titik di mana dia tidak bisa lokasinya itu tidak bisa fix, jadi masih flow terus, jadi angkanya berubah-ubah seperti itu. Nah, itu bisa diindikasikan karena bisa jadi itu berada di bawah rimbunan pohon. Itu pertama bisa terjadi karena di bawah rimbunan pohon pun satelit juga tidak bisa masuk secara sempurna di dalam GPS kami seperti itu. Nah, untuk untuk yang lainnya secara umum ketika di ruang terbuka sebenarnya tidak ada masalah untuk GPS kami untuk bisa dapat fix. Cuman kembali lagi ketika kita menitik suatu titik di permukiman ataupun di padat penduduk, itu akan menjadi kendala sendiri. Mungkin bisa fix, cuman butuh waktu yang sedikit agak lebih lama daripada biasanya. Berarti kayak ini ya, memang harus si satelit itu harus melihat secara line of sight-nya ke bawah tuh secara lurus biar nggak boleh ada halangan ya itu betul. ya. Kayak hampir sama kayak sinyal pada yang zaman-zaman dahulu ya, Pak. Jadi kayak sinyal juga kan ketika bahan rumah itu asbes itu susah untuk masuk sinyal seperti itu, jadi sinyal jelek. Nah, itu kurang lebih sama seperti itu. Nah, kalau yang implementasi project nih dari Technogis, ketika saya ada sebagai end user nih, Mas, saya ada satu desa misalnya, saya mau melakukan pemetaan nih berapa luas desa saya katakanlah di situ. Nah, tahapan-tahapan apa saja yang harus dilakukan, prosedurnya apa saja sih untuk Technogis ini harus ya udah nanti saya lakuin deh gitu sebelum sampai ke situ. Baik. Jadi untuk prosedur sendiri atau SOP kami sendiri untuk dalam melakukan project itu yang pertama adalah mengecek luasan, Pak. Jadi luasan dari yang kita projectkan itu berapa sih, dari mereka minta berapa hektar. Kemudian kita sesuaikan dengan yang ada namanya AOI atau Area of Interest. Jadi mereka sudah punya misal pemetaan sendiri, peta yang mau disurvei seperti itu seperti apa. Nah, kemudian kami mengecek apakah sesuai dengan luasan yang mereka bilang seperti itu. Kalau sesuai kita lanjutkan. Pertama adalah kita membuat proposal dulu. Jadi kami menjawab kebutuhan mereka dengan kita kirimkan proposal ke mereka dengan penawaran harga dan lain sebagainya. Apabila deal, kita agendakan untuk kick off meeting dulu, Pak. Jadi bagaimana kita ke depannya planning kerjanya seperti apa, itu kita harus obrolkan dengan klien seperti itu. Nah, itu menjadi penting karena apa? Karena kadang kebutuhan klien ataupun dengan tim dari Technogis sendiri kan mungkin beda ya. Jadi misal tim butuh dari klien butuh cepat misal 7 hari seperti itu. Tapi kan kita bisa lihat bahwa misal lokasinya sulit terjangkau dan lain sebagainya. Jadi kita menego ataupun berdiskusi dengan klien bahwa hal tersebut apakah bisa untuk disesuaikan waktunya karena kondisi dan lain halnya. Nah, setelah deal dan lain sebagainya baru kita berangkat ke lokasinya, seperti itu sih, Pak. Oke. Nah, ketika tadi ada biasanya ada due date-nya ya, ada berapa waktu yang harus dipenuhi misalnya. Iya, betul. Nah, dari Technogis sendiri biasanya paling cepat dalam melakukan suatu pemetaan lingkungan lah dengan kondisi ya padat-padat lah gitu. Itu berapa hari atau berapa lama boleh? Baik. Untuk kalau pemetaan sendiri untuk menggunakan drone ya, Pak. Jadi ataupun menggunakan GPS geodetik kami itu tergantung luasan. Jadi kalau paling cepat itu misal di 2000 hektar kita menggunakan pesawat Nivo tadi itu cukup sehari, Pak. Jadi sehari kita ambil data kemudian kita olah dan lain sebagainya, paling sampai selesai pekerjaan itu di waktu seminggu.
sampai end usernya udah dapat Ya, hasil reportnya ya, betul. itu 1 minggu dengan luasan kurang lebih 2.000 hektar. Oke, nah biasanya dari sekian proyek yang pernah dilakukan oleh Teknogis nih, pastinya mengalami sebuah kendala nih, Betul. sebuah kendala biasanya entah itu perizinan atau apa kita nggak tahu ya. Nah, kendala apa yang paling susah atau kendala apa yang dalam artian yang sangat unik lah, boleh diceritakan dah. Baik, untuk kendala kami sendiri di lapangan itu kan banyak sekali Pak, maksudnya hal-hal yang kita tidak pernah duga seperti itu. Jadi kami pernah kemarin itu mapping di daerah Kalimantan seperti itu. Jadi kami membawa pesawat drone Nivo kami. Jadi kebetulan kami tidak membawa cadangan seperti itu. Nah, kebetulan juga terjadi crash pesawat seperti itu di dekat apa ya, istilahnya kayak masjid seperti itu Pak. Jadi di dekat masjid kita crash pesawat, kemudian kita kirimkan lagi pesawat yang baru. Kita kirimkan lagi pesawat yang baru dan jatuh lagi di lokasi yang sama. Itu menjadi kendala kami karena faktor alam ataupun faktor hal yang kurang kurang kita tahu terkait dengan alam seperti itu menjadi salah satu faktor yang kita tidak bisa prediksi. Kemudian juga faktor cuaca juga menjadi salah satu hal yang menjadi satu hal yang menjadi penghambat juga. Apabila hujan seperti itu kan kita tidak bisa mengambil foto udara. Nah, itu kadang di pagi hari semisal cerah, tapi tiba-tiba nanti jam 10 hujan seperti itu. Jadi benar-benar cuaca menjadi salah satu faktor yang penting untuk kami untuk efektivitas waktu. Ketika cuaca cerah akan lebih efektif seperti itu. Tapi kadang cuaca kan tidak bisa diprediksi Pak. Jadi itu yang menjadi salah satu kendala. Ya. Oke, wah mantap sekali nih. Karena memang kalau berhubungan dengan outdoor mesti berhubungan dengan cuaca. Betul. Pastinya ya. Nah, untuk usernya sendiri nih dari Teknogis ini sudah untuk di Indonesia aja ya. Ini sudah sampai di mana aja kalau boleh nanti end usernya tahu nih, nanti akan kontak juga gitu. Baik. Jadi untuk end user kami itu sudah banyak Pak. Jadi dari Sabang sampai Merauke sudah kami pernah melakukan project di sana semua. Jadi tapi untuk akhir-akhir ini kita banyak project itu di Sumatera, Kalimantan dan Lombok seperti itu Pak. Sampai di Lombok juga, Ya. tapi sudah sampai di dari timur sampai barat ya, Ya, ibaratnya. sudah. Ya. Oke. Nah, satu pertanyaan lagi nih Mas. Kalau tadi kan kisaran kembali ke area ya, luasan area sekitar 2.000 hektar ya, tadi ya. Nah, dari Teknogis sendiri ini apa pernah yang paling gede ini yang untuk survei itu di daerah mana itu? Dan itu berapa luas itu? Baik. Jadi pernah Pak, jadi tim kami itu pernah mengikuti proyek dari Pertamina seperti itu. Dan itu lokasinya tersebar, jadi tidak hanya di di satu lokasi aja, tapi di Sumatera, di Kalimantan. Itu kami hampir 3 bulan tidak pulang. Dari tim lapangan itu tidak pulang 3 bulan. Jadi kayak lagu ya, kayak lagu apa itu yang 3 bulan tidak pulang tuh ya? Sepertinya. betul Pak, jadi benar-benar terjadi di kami. Jadi itu momennya pas habis Lebaran kemarin. Jadi Lebaran sempat pulang, habis itu langsung berangkat lagi seperti itu. Jadi kebutuhan dari Pertamina juga pemetaan untuk pipa kilang. Jadi untuk luasannya kan tentunya luas dari hulu sampai hilir seperti itu. Nah, itu menjadi dari kami menjadi suatu pengalaman yang paling berharga buat kami karena itu menjadi pengalaman yang mengesankan untuk dari Teknogis sendiri karena bisa bekerja sama dengan Pertamina seperti itu Pak. Karena memang tersebar luas dan memang ada di Indonesia juga ya dia karena posisinya. Jadi, ya. 3 bulan benar-benar mereka dan 3 bulan ini, waduh. Kita kalau 3 bulan udah nggak fokus nih biasanya kerja, gitu kan. Meninggalkan rumah kan Pak ya. Jadi, iya. Ya seperti itu. Nah kebetulan nih Teknogis ada di acara event manufacturing Indonesia ini. Betul. Nah, kesan dan pesan apa yang ingin dibawakan oleh Teknogis untuk manufacturing Indonesia event ini di G-Expo ini untuk pembangunan manufacture dan mungkin kedepannya untuk semua aspek ya di luar manufacture ini. Boleh ditambahkan Mas? Untuk kami sendiri kesannya yang tentunya acara ini sangat-sangat menarik ya Pak. Jadi kita bisa melihat bahwa industri sangat-sangat luas seperti itu. Tidak hanya terkait dengan mesin, tapi juga terkait dengan mapping, kemudian dengan IT. Nah itu yang menjadi suatu pemikiran saya bahwa
ini bisa nih untuk kita ciptakan kolaborasi seperti itu. Jadi melihat dari dari teman-teman yang lain yang ikut pameran di sini, ada peluang Pak untuk kita ciptakan kolaborasi baik itu dari Teknogis maupun dari teman-teman yang lain seperti itu Pak. Ini. Oke, terima kasih Mas Lutfi untuk paparannya, untuk sharing infonya dari Teknogis hari ini. Oke, terima kasih. Demikian Bapak Ibu semuanya, sesi untuk hari ini dari Teknogis Indonesia, dari Mas Lutfi. Nah, kita akan ketemu dengan narasumber berikutnya. Siapa dia? Ditunggu saja di acara di Digital Manufacturing Hub di G Expo Kemayoran hari ini. Selamat siang.